Baik saudara-saudara, saya di hari Jumat kemarin ibadah doa, saya katakan begini, saya mencoba membuat sesuatu yang lebih simpel dalam cara berpikir saya. Misalnya semua orang kalau tanya punya masalah enggak atau pernah enggak punya masalah. Pasti semua orang mengatakan ya pernah punya masalah lah, bahkan sekarang pun saya lagi ada masalah. Tetapi saudara, saya berpikir begini, kalau saya mengatakan saya punya masalah, itu seperti ada ketakutan di dalamnya. Lebih cenderung ke hal negatif, masalah, akhirnya buat kita susah, kan gitu kan. Sehingga saya menetralkan di pikiran saya mengatakan saya punya pergumulan. Jadi kalau pergumulan itu menantang diri saya untuk lebih aktif, untuk menyelesaikannya. Ini pergumulan saya, ini pergumulan saya, gitu. Jadi saudara, saya coba membuat lebih simpel aja. Karena hidup kita memang tidak mungkin tidak punya pergumulan. Dari mulai anak-anak mereka udah bergumul. Apalagi kita dewasa dan sebagainya. Tetapi jangan sampai ada hal-hal yang bersumber dari diri kita yang membuat kita sendiri jadi takut dengan yang kita buat sendiri. Kalau saya pakai istilah jangan nakut-nakuti diri sendiri gitulah. Makanya kadang-kadang ibu ada masalah, oh banyak sekali masalah saya gitu kan. Banyak sekali masalah saya gitu. Apa aja Bu? Banyak sekali lah. Susah menceritakannya. Nah coba lihat, udah sangat rumit gitu. Tapi kalau punya pergumulan, ya aku punya pergumulan. Apa yang digumuli? Jadi apa yang sedang digumuli? Misalkan itu lebih enak aja di perasaan kita, lebih netral perasaan kita. Lebih ada semangat bahwa saya bisa melewati pergumulan ini. Amin saudara? Nah saya coba memikirkan itu, makanya di Jumat kemarin itu saya sampaikan satu renungan saudara, sekilas aja, tentang ada orang yang udah 38 tahun sakit dan dia berada di satu tempat namanya di kolam Bethesda. Dan kita harus mengatakan, maukah engkau sembuh? Dia katakan, gak ada orang yang peduli sama aku. Dia langsung katakan, gak ada orang peduli sama aku. Akhirnya apa? Tanpa dia sadari sebenarnya dia ingin meminta orang untuk menolong dia dalam masalah dia. Langsung katakan, gak ada orang yang peduli sama aku. Paling Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Kan cukup jawabannya, mau atau tidak. Tapi dia katakan, gak ada orang peduli sama aku. Jadi saudara, kita akhirnya merasa bahwa masalah kita ini akan selesai jika ada orang yang peduli pada kita. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita menganggap sebuah masalah, seringkali kita mulai benturkan dengan orang. Kalau dia bisa bantu aku, kalau ini. Saya katakan di Jumat kemarin, kadang-kadang kita salah berpikir. Kita katakan orang gak mau bantu aku. Tapi kembali saya katakan, bagi saya coba netralkan pikiran saya, orang gak bisa bantu aku. Bukan dia gak mau, tapi dia gak bisa. Dia gak punya kemampuan. Selesai. Betul saudara? Sambil satu contoh kecil lagi saudara. Pernah gak saudara ada orang mengeluh masalahnya pada saudara, saudara jadi susah dengan keluhan dia? Seolah-olah kita bertanggung jawab dengan masalah dia. Halo? Nggak fair ya? Ya kan, nggak fair kan? Dia curhat sama kita, akhirnya karena kita diam aja, apa gunanya aku curhat sama kamu? Kok kamu diam aja? Loh, yang punya masalah siapa? Kok jadi kita? Padahal dia happy ya. Kita mikirnya pusing. Misalnya begitu. Tetapi kalau kata saya punya tantangan hidup, saya punya pergumulan, maka kita jadi bersemangat. Saya bisa selesai. Nah, saudara-saudara, salah satu yang jadi persoalan kita adalah masalah perspektif kita tentang diri kita, masalah persepsi kita tentang diri kita. Saya ingin kutip satu tema hari ini dari satu ayat tentunya, jangan melampaui apa yang tertulis. Saya tidak bicara takdir ya. Bukan, apalagi karma, bukan. Jangan melampaui apa yang tertulis. Nah ayat ini atau tema ini saya ambil dari ayat ini saudara. 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Yang ngomong ini Rasul Paulus. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan.
Jadi ini adalah sebuah ungkapan. Apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis? Jadi sekali lagi tema khotbah saya ambil di ayat. Jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, nanti kita akan bahas, saudara. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara, kasusnya adalah kenapa akhirnya Paulus di sini menyebut dirinya dan Apolos. Kalau saudara baca dalam satu pasal sebelumnya, 1 Korintus pasal yang ketiga, terjadi di sana pengelompokan jemaat. Jemaat begitu bangga mengatakan, aku ini dari kelompoknya Paulus. Aku ini dari kelompoknya Apolos. Aku dari kelompoknya Kefas, atau nama lain dari Petrus. Tapi ada orang yang merasa lebih hebat. Oh, aku kelompoknya Kristus. Jadi terjadi pengelompokan dalam gereja. Nah, kenapa? Karena mereka mulai mengidolakan Petrus, mengidolakan Paulus, mengidolakan Apolos. Mulai dengan sendirinya membentuk sebuah kelompok, saudara. Akibatnya apa? Merasa diri mereka, kelompok mereka lebih unggul, lebih penting daripada kelompok yang lain. Merasa orang lain itu tidak sepenting mereka. Sehingga dari sinilah Paulus katakan, janganlah melampaui yang ada tertulis. Karena kalau itu yang terjadi, akan ada yang namanya kesombongan. Artinya simpelnya begini, saudara. Kalau kita menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain, berarti kan kita sama dengan menyombongkan diri di atas orang lain. Apa yang dimaksud jangan melampaui apa yang tertulis? Saudara, saya sangat paham atau saya memegang prinsip begini, saudara. Setiap kita ini sebenarnya Tuhan sudah punya tempat. Dalam pekerjaan kah? Dalam profesi, dalam apapun. Saya analogikan dengan mata uang, saudara. Rupiah kita lah, nggak usah mata uang asing lah. Rupiah. Nilai rupiah terkecil sekarang mata uangnya berapa? Yang saudara masih beredar sekarang ini. 100 rupiah ya. 100 rupiah. Paling tinggi 100 ribu. Saudara tahu kenapa pemerintah harus buat ada mata uang kecil dan mata uang 100 ribu? Kenapa? Karena masing-masing diperlukan, betul? Kira-kira uang 100 rupiah saudara perlu untuk apa sekarang ini? Udah nggak ada lagi ya, paling saudara dapat kembalian ketika di minimarket kan. Karena saudara nggak mau dikasih permen, maka saudara minta koin. Walaupun sampai di rumah koinnya saudara entah taruh di mana kan gitu kan. Cuma gengsinya aja, aku minta uang, aku nggak mau permen, aku nggak beli permen kan gitu kan. Ada orang-orang idealisnya begitu, nggak apa-apa lah. Yang ketawa kayaknya kena nih. Yang nggak mau dikasih permen kalau kembalian, tetap minta koin. Tetapi saudara, walaupun oke lah, 100 rupiah kenapa? Karena memang masih dibutuhkan setidaknya itu nilai tukar. Kemudian saya ambil yang paling suka masih kita pegang lah, 5.000 rupiah. Biasanya saudara uang 5.000 rupiah dipakai untuk apa? Untuk apa? Parkir. Bukan persembahan ya, bukan ya? Parkir ya. Makanya kadang-kadang di mobil kita itu uang 5.000 dijejerin ya. 5.000, 2.000 gitu ya. Untuk parkir, untuk pengamen gitu ya. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara parkir, sekarang 5.000 lah rata-rata ya. Saudara kasih 100.000, kira-kira uang parkir berapa apa? Nggak ada kembalian. Iya kalau cuma bilang nggak ada kembalian, tapi dia pelototin kita. Kenapa? Dalam pikiran dia, kamu itu ngecek ya? Atau sengaja mau nggak bayar ya? Karena apa? Padahal ini kan uang. Kok dia tersinggung dikasih uang 100.000 untuk bayar parkir 5.000? Karena itu membebani dia, betul nggak? Dia harus nukarin. Tapi coba kasih 5.000, makasih bang ya, makasih ya om ya. Bahkan kadang-kadang, makasih bos. Saya dulu, saudara, saya punya kebiasaan dulu, kalau tempat di mana suka parkir, saya suka kasih lebih, saudara, supaya saya selalu dapat fasilitas parkir khusus.
Jadi satu ketika saya bawa tamu, ini udah kejadian yang lalu-lalu nih. Bawa tamu saudara, saya begitu datang langsung, bos ini bos. Tamu saya bingung, kok panggil bos? Iya pak, harga bos ini nggak mahal pak, cuma 5.000. Waktu itu parkir baru 2.000, saya kasih 5.000, dipanggil bos saudara. Tapi coba parkir 5.000 saudara paksa 3.000, dipanggil apa saudara? Nah oke, kembali saudara. Tetapi coba sebaliknya, kita belanja, katakanlah makan pangsit. Kemudian kita tanya, berapa bang? Berapa kak? Oh 42.000 misalnya. Karena pangsit tambah teh manis. Segitu harganya ya. Kita kasih cuma 5.000. Apa dia bilang? Loh kok cuma segini? Kurang. Loh ini kan uang juga. Ya tapi segini. Tapi kan uang juga. Ini uang bukan? Buang. Tapi kan nggak memenuhi jumlahnya. Artinya apa? Berarti untuk ke situ kita perlu pakai minimal uang 50.000. Nangkap sekarang saudara? Artinya begini, yang Rasul Paulus mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Artinya apa? Sebenarnya apa yang tertulis dalam diri kita di mata Tuhan sebenarnya? Sering kita menganggap diri kita lebih tinggi dari yang seharusnya atau menilai diri kita lebih rendah dari yang seharusnya. Itu nggak boleh saudara. Demikian juga saudara, jangan juga menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Sama, uang 100.000 tidak boleh mengejek uang 5.000. Apa kamu uang 5.000? Nggak bisa. Karena dia juga dibutuhkan untuk transaksi yang memang membutuhkan uang 5.000. Setuju saudara? Jadi Alkitab ingin mengajar kita begini saudara. Puji Tuhan kalau kita dapat misalkan pada level yang agak tinggi. Tetapi jangan pernah lupa. Kita pasti memerlukan orang yang di bawah kita. Setiap orang sama pentingnya di mata Tuhan. Hanya pada fungsinya aja yang berbeda. Hanya pada fungsi yang berbeda saudara. Nah karena itu saudara dikatakan, kalau kita nggak paham itu arahnya menyombongkan diri. Dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, saya coba dalam ayat 7, masih 100%, saya itu kan pertanyaan terus. Ada 3 pertanyaan dalam ayat itu saudara, tapi saya susun seperti ini supaya kita memudahkan aja. Mengapa kita harus seperti yang tertulis dan tidak boleh menyombongkan diri? Yang pertama, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Wow, ini agak sindiran nih. Kenapa? Paulus ini kan orang yang luar biasa. Kalau kita tahu background-nya dia punya 2 kewarganegaraan. Secara politik dia jadi warga negara Romawi. Secara agamawi dia warga negara Yahudi. Sehingga dia saudara, satu contoh ketika ditangkap ingin diadili, dia katakan apa? Bolehkah mengadili warga negara Romawi? Menangkap sebelum diadili. Oh langsung orang lepasin dia. Jadi dia bukan sembarangan saudara. Tapi dia berani katakan begini kepada jemaat. Mengapa kamu merasa dirimu begitu penting? Mengapa? Kadang-kadang saudara jujur, ketika kita merasa diri kita begitu penting, ini jadi masalah bagi diri kita loh. Kenapa jadi masalah? Satu contoh. Tentu kita menuntut sikap orang, perlakuan orang pada kita sesuai dengan standar diri yang kita punya. Pasti itu, nggak boleh nggak. Betul? Pasti. Dan kalau itu nggak kita dapatkan, kita terganggu. Karena itu Alkitab mengatakan begini, saudara. Jika engkau diundang ke sebuah pesta, duduklah di paling belakang. Jangan di paling depan. Siapa tahu depan itu udah tempat duduk orang lain. Dan engkau disuruh mundur. Lebih baik engkau di belakang. Kalau memang engkau orang terhormat, maka engkau akan dibawa maju. Kan terhormat. Jadi saudara sama-sama maju. Satu maju ke belakang, satu maju ke depan saudara. Tapi kalau kita duduk di belakang, bawa maju ke depan, wah terhormat kita. Tapi kalau kita duduk depan, dimundurkan ke belakang, pasti pulang kita. Merasa terhina. Nah, ini sebenarnya ajaran-ajaran firman Allah tidak ada tujuan lain supaya kita itu lebih tenang dalam hidup. Siapa yang menganggap engkau begitu penting? Yang kedua,
Dikaitkan dengan pertanyaan kedua, dan apakah yang kau punya yang tidak engkau terima? Apapun daripada kita kan kita terima dari pihak luar. Kita punya uang karena ada yang memberikan kita uang. Terlepas itu karena upah kita bekerja, karena bagian kita bagi hasil atau apapun. Tapi kan tetap ada orang lain sebagai sumbernya. Betul saudara? Ada orang lain, ada pihak di luar kita. Berarti pihak luar kita juga penting bagi kita. Bukan hanya kita. Nah kalau dia nggak bekerja, kalau dia nggak memberikan, apa yang mau kita dapat? Yang ketiga, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Artinya, orang yang menganggap orang lain kurang penting dari dirinya, itu sama dengan dia menyangkal bahwa orang itu juga punya kontribusi bagi hidupnya. Bisa setuju saudara? Halo, apa kabar? Kok Bapak Ibu hari ini tegang sekali? Ini hari Minggu loh di rumah Tuhan loh. Harus rileks loh. Halo, coba deh senggol kiri kanan lah. Saya agak takut saya lihat tegangnya saudara hari ini. Ya, rileks ya. Enggak, ini tujuan Paulus sebenarnya begini. Jangan kita buat masalah untuk diri kita. Sebenarnya orang lain nggak ada masalah dengan kita, tapi kitanya yang membuat masalah bagi diri kita. Makanya Paulus mengklarifikasi gini aja lah. Coba tanyakan 3 pertanyaan ini pada diri masing-masing. Simpelnya begitu. Nah, akhirnya saudara lihat saya ke pasal yang ketiga ketika Paulus tadi menyebut dirinya dan Apolos. Coba lihat ya. Di pasal 3, 5, dan 6. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan pada mereka. Yaitu apa? Aku menanam. Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jelaskan saudara? Jadi saya dan Apolos sama. Cuma tugas saya menanam. Tugas Apolos menyiram. Sekali lagi. Tugas saya menanam. Apolos menyiram. Saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu saudara, saya pernah ada seorang bapak, tapi kalau saya cerita ini tolong jangan dikaitkan bahwa saya rasis atau sara atau mengkasta-kastakan manusia. Bukan saudara, bukan. Ini hanya fakta sebenarnya. Cuma kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya perlu kita pikirkan lebih matang, tapi kita menghindarinya hari jadi masalah. Gini, ceritanya begini saudara. Ada seorang bapak ngeluh ke saya, Pak, saya selalu tengkar sama istri saya. Dia bilang, kenapa? Aduh, istri saya itu kan selalu minta supaya saya carikan asisten rumah tangga. Saya cari di yayasan. Tapi asisten rumah tangga kami, Pak, nggak ada yang tahan, Pak. Paling 1 bulan, 2 bulan bubar, 1 bulan bubar. Saya bilang, kenapa begitu? Masa istri saya bertengkar terus sama asisten rumah tangga, Pak? Siapa yang betah? Kan begitu. Siapa yang betah, Pak? Akhirnya pada kesempatan berikut, saudara dia bawa istrinya ketemu. Pak, kasih nasihat istri saya, Pak, katanya. Saya bilang, kenapa? Masalah kenapa? Cerita begitu juga. Habis Pak, gimana saya nggak marah, kata istrinya. Asisten rumah tangga kami Pak, udah dibilang begini nggak bisa-bisa. Bilang begini nggak bisa-bisa. Harus diajarin terus, ajarin terus. Saya bilang, Bu, karena begitulah dia mau kerja sama ibu. Kalau dia nggak diajarin udah bisa apa-apa, majikan namanya. Ibu kerja sama dia. Maaf ya, nggak meremehkan ya, sekali lagi ya. Artinya begini. Tapi ibu kan butuh dia, saya bilang, iya sih. Nah coba. Halo. Jadi ternyata kita butuh orang, apapun kapasitas yang dia punya. Gimana, masih ada yang bertengkar di sini di rumah gara-gara itu? Ya itulah kemampuannya dia. Justru karena itulah bersyukur dia mau kerja sama kita. Kalau dia punya kemampuan di atas seperti yang kita mau, wow, bayarnya mahal. Sanggup nggak? Jadi saya bilang, oh gitu ya Pak? Iya, puji Tuhan. Akhirnya nggak tengkar lagi sama pembantu bertahan lama, saudara. Kadang-kadang kita juga kerja begitu, kita sebagai pimpinan, mungkin di kantor. Kok kamu bilang-bilang nggak bisa-bisa sih? Iya, ini namanya juga bawahan, ya ajarin dong. Dia bisanya begitu. Sebab kalau seperti yang saudara mau, ganti posisi aja. Berarti dia nggak perlu kita. Justru karena begitu dia perlu pimpinan.
Jadi inilah yang Paulus katakan simpelnya begitu. Aku kan juga menanam. Aku kan hanya menanam. Apolos menyiram. Tapi jangan lupa Tuhan yang buat bertumbuh. Artinya apa saudara? Enggak ada gunanya apapun yang bisa kita lakukan kalau Tuhan enggak ikut terlibat. Tetapi lakukan aja fungsi kita. Seperti yang tertulis itu maksudnya. Seperti apa yang Tuhan bisa kita kerjakan, ya kerjakan aja dengan segenap hati. Selanjutnya urusannya Tuhan. Karena apa? Lihat di sini di ayat yang ke-78. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jelas saudara? Jadi yang terpenting bukan dia buat apa, aku buat apa. Yang terpenting Tuhan yang akan menumbuhkan yang kita buat, yang kita kerjakan. Tuhan yang akan memberkati yang kita kerjakan. Saudara pernah dengar nggak ayat Alkitab mengatakan apa? Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dan bekerja sampai larut malam. Sebab Tuhan memberkati orang yang dikasihnya ketika ia sedang tidur. Kadang orang salah, kalau gitu tidur aja gak usah kerja. Bukan gitu juga kawan. Itu maksudnya begini, bekerjalah pada pagi sampai sore, setelah itu istirahat. Waktu istirahat, maka Tuhan yang akan memberkati yang kita kerjakan sepanjang hari. Jadi kalau kita gak kerjakan sesuatu sepanjang hari, apa mau diberkati? Itu artinya, bukan perbanyak tidur, supaya Tuhan banyak bekerja. Bukan begitu, saudara. Kadang-kadang kita suka kelebihan, saudara. Jadi lakukanlah yang bisa kita lakukan, selebihnya Tuhan lakukan. Itu kan sama seperti dalam Alkitab dikatakan begini. Seperti misalkan kita lihat bunga ya, depan rumah kita bunga. Sore kita mungkin lihat terakhir, bunganya masih kuncup. Tapi begitu pagi, udah mekar dia. Ya kira-kira begitulah kerja Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita istirahat, saudara, Tuhan mengerjakan sesuatu lewat apa yang kita kerjakan sepanjang hari. Sekali lagi saudara, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Jadi lihatlah setiap orang itu penting. Sama di mata Tuhan. Karena setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Jadi ada orang misalnya bekerjanya memang cuma begitu, ya begitulah upahnya. Tapi orang bekerja memang hebat, ya hebatlah upahnya. Amin saudara. Amin. Saya berharap saudara hari ini nangkap firman Tuhan ya. Tadi udah contoh mata uang, coba lihat. Kurang apa lagi saudara. Saya berharap setiap saudara tahu mata uang, oh berarti semuanya penting gitu ya. Dia penting, aku penting. 5.000 penting, 100.000 lebih penting. Amin saudara. Lah karena fungsinya saudara. Tapi saudara 100.000 hanya penting kalau di restoran. Tapi kalau parkir sekali lagi, 100.000 nggak penting. Amin saudara. Jadi lihatlah setiap orang sama pentingnya. Cuma tempatnya aja beda. Tuhan Yesus memberkati.